Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur atau SPU yang sesuai dengan golongan A. Ya, kalau golongan B itu adalah golongan transisi. Jadi kita tidak membahas ke sana dulu. Nah, sekarang kita khususkan ke golongan A ya. Nah, golongan A itu yang mana? Yang ini. H, B, E, yang bawah itu transisi. Langsung ke B, C, N, O, F, H, E. Nah, ini adalah golongan A, semuanya yang atas. Oke. Nah, hubungannya adalah jika kita ingin mencari golongan suatu unsur itu berada di golongan berapa, nah, dia akan sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Jumlah elektron valensi itu akan sama dengan golongan suatu unsur. Nah, sedangkan periodenya akan sesuai dengan jumlah kulit atau N. Kalau kita sudah tahu jumlah kulitnya, kita akan tahu dia itu ada di periode berapa untuk periode dan golongan. Tadi golongan itu di atas. Ini golongan 1A, ini 2A, ini 3A, ini 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Sedangkan periode itu ke bawah. Ke bawah itu periode H, periode 1, LI, periode 2, ke bawah periode 3 sampai ke semuanya sebaris ini periode 3. Terus K, periode 4, RB, periode 5, CS, periode 6, FR, periode 7. Berarti ke bawah periode, ke samping golongan. Kalau kalian sudah punya SPU, kalian bisa lihat di sana ada keterangannya, ada penjelasannya. Oke, lanjut ke contoh soal dulu ya. Di sini saya punya SR. Kita nggak tahu SR itu golongan berapa. Yang saya tanyakan, SR itu ada pada golongan dan periode berapa gitu ya. Kita hitung dulu konfigurasi elektronnya yang sesuai dengan prinsip Aufbau ya. 1 S2 2 S2 2 P 6. Oke. 10 20 30 6 8 38 SR. Oke, 38 SR berarti berhenti di 5S2. Ini yang paling terakhir. Di sini ada kulit kelima. Kalau kita sudah punya kulit kelima, berarti kita sudah tahu kulit terakhirnya adalah 5. Otomatis periodenya adalah 5. Kita tulis di sini. SR itu ada di periode ke-5. Elektron valensinya, ingat, menentukan elektron valensi ini adalah menjumlahkan semua kulit yang sama. Di sini kulit yang sama 5 adalah 1. Hanya di S saja. Otomatis golongannya juga hanya 1. Yaitu golongan ke-2A. Kenapa kedua A? Karena di sini elektron valensinya sama dengan 2. Oke. Berarti SR ini berada di periode 5 golongan 2A. Kita buktikan. SR 1 2. Ini golongan kedua. 1 2 3 4 5. SR berada di periode ke-5. Oke, sesuai bukan? Oke. Terus untuk yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2. Saya punya golongan 3A periode 2. Ingat, golongan itu adalah elektron valensinya. Sedangkan periode itu adalah jumlah kulitnya. Kita hitung dulu. Jumlah kulitnya adalah 2. Oke.
Oke. Elektron valensinya adalah 3. Elektron valensinya adalah 3. Nah, sekarang di dua ini kita punya dua pilihan antara 2s2 dan 2p6. Supaya jadi elektron valensinya 3, yang kita perlukan itu berapa di S dan berapa di P. Oke. Yang kita butuhkan itu adalah berapa di S dan berapa di P. Nah, 2 ini kan 1S 1, 2S 2, 2P 6. Nah, di sini juga sama. Dua kemungkinan. 2S 2 dan 2P 6. Biar jadi elektron valensi 3, berarti di sini kita jumlahkan 2S-nya 2 dan 2P-nya 1. Jumlahkan, elektron valensinya pasti akan ada 3. Nah, berarti kita tinggal cari ke belakangnya. Ke belakangnya ada berapa? Sebelum 2S2 itu ada 1S2. Tambahkan di sini 1S2. Oke. 1S2. Kita hitung. Jumlah seluruh elektronnya adalah sama dengan 5. Seluruh elektronnya adalah 5. 2 tambah 2 tambah 1. Jadi 5 jumlahnya. Berarti di sini yang memiliki nomor atom 5 adalah unsur yang dimaksud pada golongan 3 dan periode 2. Siapa yang memiliki golongan 5 itu? Kita lihat di sini. Golongan 3A yang memiliki nomor atom 5. Ini adalah yang memiliki nomor atom 5B. Kita buktikan benar atau salah. Golongannya, ini golongan 1 A, 2A. Ini 3A. Golongan 3A. Soal 3A. Oke, berarti sesuai. Berarti B. Coba lihat periodenya. Periode kedua. H periode 1, Li periode 2. Kita lihat sejajar enggak sama Li? Oke, sejajar. Berarti ini adalah B atau boron. Berarti yang dimaksud adalah yang memiliki nomor atom 5, yaitu boron. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya yang diketahui itu adalah bilangan kuantumnya? Oke. Nah, lalu bagaimana dengan yang diketahuinya adalah ini. N-nya 2, L-nya 1, M-nya negatif 1, dan S-nya spinnya negatif setengah. Nah, yang kita harus cari dulu adalah rubah ini, yang bilangan kuantum ini, ke konfigurasi dulu. Nah, konfigurasi yang terakhirnya adalah berhenti di kulit kedua. Kulit kedua kita tulis berarti 2. L-nya ada di 1. Otomatis kalau L1 adalah P. Lihat catatan sebelumnya ya. P itu memiliki nilai L1. M-nya itu berada di negatif 1. Kita bikin dulu kerangkanya. Kalau M itu memiliki berapa kamar di P mah? M itu akan berhubungan dengan azimut ya. Magnetik akan berhubungan dengan azimut. Kalau azimutnya 1, otomatis M memiliki kamar negatif 1, 0, dan positif 1. Ini negatif 1, 0, dan positif 1. Pasti berhubungan dengan 1. Kalau di sini azimutnya 1. Nah, kita berhentinya di negatif 1 si M itu. Tapi lihat di spin. Spinnya itu negatif setengah. Ingat, kalau misalnya penghuninya
tidak komplit atau tidak maksimal. Tidak maksimal itu positif setengah. Kalau maksimal penuh, penghuni elektronnya penuh, itu adalah negatif setengah. Oke. Kalau misalnya negatif setengah berarti di sini itu full. Nah, fullnya berarti ada 2 elektron pengisi di kamar ini. Kamar mana? Di kamar negatif 1. Kita tulis dulu negatif 1-nya itu ada 2, full karena full. Nah, berarti sisanya di sini 1. Berarti jumlahnya adalah elektron yang penghuninya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Karena berhentinya di negatif 1 dan full, penuh. Sedangkan pengisian itu harus semuanya terisi dulu, baru yang keduanya itu dimulai dari awal lagi, gitu kan? Nah, berarti di sini kita sudah tahu bahwa 2P jumlah elektronnya adalah 4. Jumlah elektronnya adalah 4. Berarti kita tinggal cari ke belakangnya. Seperti biasa. Kalau cari ke belakangnya berarti sebelum 2P adalah 2S. 2. Sebelum 2S adalah, coba lihat ke atas, 1S2. 1S2. Nah, kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Berarti di sini nomor atomnya itu adalah 8. Berarti unsur apa yang memiliki nomor atom 8? Males carinya di SPU, udah aja langsung cari di Oke. Yang kita sudah tahu nomor atomnya itu 8. Nah, kita mau tahu golongannya itu golongan keberapa? Kita lihat. Elektron valensi adalah golongan. Jumlah elektron valensi adalah golongan. Elektron valensinya adalah jumlah semua kulit yang sama. Di sini semua kulit yang sama itu 2S dan 2P. Jumlahkan elektronnya. Di S ada 2, di P ada 4. Berarti jumlah elektron valensinya adalah 6. Nah, otomatis 6 ini adalah golongannya atau golongan 6A, sama dengan golongannya. Kalau elektron valensinya 6, berarti golongannya 6A. Di sini berhentinya di kulit ke-2. Oke. Ini berhenti di kulit kedua. Otomatis periodenya periode kedua. Kita lihat di sini apa yang punya golongan ke-6 periode kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini golongan ke-6. Periode ke-2. 1 di H, 2 di Li. Sejajaran dengan Li enggak? Oh, sejajaran. Berarti yang kita maksud di soal ini adalah oksigen. Paham? Oke. Kalau misalkan kalian bingung dengan contoh-contohnya, kalian bisa tanyakan langsung ke sekolah hari Senin ya. Hari Senin Ibu tunggu di sekolah bagi yang ingin memperjelas materi tentang ini. Nah, nanti Ibu akan kasihkan soalnya untuk dikerjakan dan harus